Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini bercerita tentang satu peristiwa seorang jenderal yang bernama Naaman mengalami satu penyakit, yaitu penyakit kusta. Pasti saudara tahu cerita tentang ini. Lalu dia mendapat informasi bahwa di Israel, ya di Samaria ada seorang nabi yang mampu menyembuhkannya. Maka dengan membawa surat dari raja, dia menuju ke Israel. Dan di sana dia ditolak raja karena raja berpikir ini sebetulnya undangan untuk berperang. Namun Elisa datang dan mengatakan, biarlah dia datang kepadaku supaya nanti dia tahu atau bangsa Aram tahu ada Tuhan, ada nabi Tuhan yang benar di Israel. Maka terjadilah perjumpaan itu. Yang menarik adalah Elisa tidak menjumpai Naaman, tetapi dia menyuruh bawahannya atau menyuruh pengerjanya untuk Naaman pergi ke sungai Yordan dan berendam 7 kali, begitu kira-kira. Lalu tentulah Naaman marah, dan kemarahannya itu mari kita lihat. Apa yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Di situ dikatakan begini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lihat reaksinya Naaman, ayat 11 dari 2 Raja-Raja pasal 5. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman marah, dan lalu dia mulai membandingkan banyak sungai yang jauh lebih bersih yang ada di kota-kota lain. Tetapi karyawannya atau bujangnya bilang, nurutlah kalau mau sembuh. Kenapa sih susah amat? Dan akhirnya Naaman memiliki kerendahan hati untuk mengikutinya. Dan kita tahu dia sembuh. Dan apa yang dia lakukan? Mari kita lihat berikutnya yang dilakukan Naaman setelah dia membenamkan diri. Di ayat yang ke-15 dari 2 Raja-Raja pasal 5. Di sini dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kita tahu pada akhirnya terjadi korupsi ya. Gehazi yang adalah muridnya Elisa diam-diam mengejar dan mengambil apa yang sudah ditolak oleh Elisa. Kita tahu Gehazi akhirnya mengalami kusta. Nah, kita tidak membahas tentang itu. Kita akan membahas tentang bagaimana Naaman yang tadinya keras hati, sombong, angkuh, akhirnya rubuh juga di hadapan Tuhan. Karena jika dia tidak rubuh, dia tidak menyerah, maka kustanya nggak akan pernah sembuh. Jadi ada pelajaran yang penting ketika kita mau mengalami kesembuhan, baik bukan saja fisik tapi spiritual, batin kita. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu berendam pada Jordan masa kini ya. Mungkin datang ke gereja, mendengar khotbah, belajar Alkitab, atau mau dibina, dididik di dalam rohani yang benar. Maka kita juga akan mengalami kesembuhan seperti Naaman. Ada juga yang suka kita lupa bahwa dalam satu peristiwa besar ada hal kecil yang suka terlewat, yaitu seorang budak wanita yang waktu itu dibawa. Dan budak inilah yang memberikan informasi kepada istri Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi yang mampu melakukan mujizat dari Tuhan. Jadi hari ini marilah kita datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau mungkin tidak masuk dalam apa yang kita pikirkan, nggak masuk di dalam akal sehat, tapi lakukan saja. Karena disitulah Tuhan berkarya. Kesetiaan, kerendahan hati menuntun kita pada perjalanan kehidupan, perjalanan iman yang lebih baik. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.